Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. How to stay productive in multi-role position. Aku mau nanya nih, gimana kabar Sobat Ngulik di rumah? Semoga kita baik-baik aja ya, dan semoga malam minggunya penuh keceriaan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, teman-teman, tentunya di sini aku nggak bakal sendirian karena aku ditemani oleh kakak kita yang sangat cantik, yaitu Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Halo Ayu dan teman-teman Sobat Ngulik semua, kenalin aku Ajeng Fahira yang pada kesempatan kali ini bakal nemenin Ayu nih buat ngobrol-ngobrol. Nah, iya bener banget nih. Oh ya nih Kak Ajeng, buat episode Ngopi Podcast kali ini, kira-kira kita bakal bahas apa sih Kak? Nah, di podcast kita kali ini bakal berbicara terkait how to stay productive in multi-role position nih Ayu, yang pastinya dengan menghadirkan pembicara yang expert di bidangnya, dan udah pas banget lah pokoknya sama tema kita kali ini. Nah, boleh nih langsung dikenalin siapa sih pembicara kita kali ini yuk? Nah, kita tuh udah kedatangan pembicara yang sangat keren banget ini, yaitu Kak Nugi Kurniadi. Itu seorang project manager, engineering dan construction project management di Archetype Group. Halo Kak Nugi, gimana nih kabarnya Kak? Halo Mbak Ayu, Mbak Ajeng, Sobat Ngulik, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu di sini. Baik, alhamdulillah. Walaupun di saat pandemi ini banyak banget perubahan yang terjadi. Tapi semoga teman-teman tetap stay positif karena mungkin kita sudah berganti new normal, tapi ini bisa jadi ini adalah kebiasaan baru yang akan kita ikuti ke depan. Jadi kita harus mulai beradaptasi dan terbiasa. Oke. Ya bener banget ya Kak Nugi. Oke nih, mungkin boleh cerita lebih jauh nih tentang Kak Nugi. Mengenai educational background, perjalanan karir saat ini, aktivitas saat ini, dan mungkin sedikit personal life gitu Kak. Gimana Kak Nugi? Boleh, makasih Mbak. Halo teman semuanya, sharing aja. Jadi saya dulu lulus dari ITB, Teknik Mesin. Setelah itu saya pertama kali ngambil pekerjaan di bidang industri, yaitu saya waktu itu diterima di Astra International. Tepatnya saya kerja di pabrik waktu itu. Jadi karena saya bekerja di pabrik, belum punya pengalaman cukup dari background, ya itu akhirnya kita belajar dari pengalaman. Hingga sampai saya tahun 2009, saya jadi engineer. Saya pindah ke Nestle. Di situ saya pegang di head office, kemudian saya koordinir pada waktu itu 3 pabrik. Karena pada sebelumnya orang yang saya gantikan mau pindah ke Australia, jadi saya ganti. Padahal orang yang saya gantikan itu umurnya sudah hampir 40 ke atas. Saya terus kaget. Tapi ya buat saya senang tantangan. Akhirnya saya ambil, kemudian berjalan waktu, akhirnya saya dipercaya untuk handle project hingga saya harus pergi bertugas ke Lampung dalam beberapa waktu, walaupun sudah nikah waktu itu, sudah punya anak, masih kecil, terus harus pindah ke Malaysia, hingga akhirnya ke Cianjur dan seterusnya. Hingga akhirnya saya bisa mendapatkan sebagai engineering manager. Itu akhirnya saya masuk di perusahaan Danone Aqua. Jadi memang Sobat Ngulik, kalau memang kita bicara, mungkin saya kasih bocoran sedikit. Terkadang kita sering dengar ada passion, ikutilah passion. Mungkin di sini yang ingin saya sharing adalah, fokus terhadap passion, tapi jadilah unik, jadilah diri teman-teman sesuai dengan apa kebutuhan pasar, tetap stay inovatif, jadilah orang yang berbeda sehingga kita bisa mengisi apa yang dibutuhkan. Pada waktu itu, dengan pengalaman kerja saya tidak cepat puas. Jadi waktu itu saya akhirnya handle pabrik di sebuah, akhirnya saya pindah ke Jakarta waktu itu. Kemudian di situ saya handle pabrik produksi mulai dari es krim, susu, walaupun saya nggak punya background. Ya kuncinya satu, kita bisa interaksi sama manusia. Karena ketika masuk ke dunia kerja, sudah bisa dibilang IQ itu mungkin mohon maaf 10% atau 20% dari syarat kita masuk dunia kerja. Setelah itu yang bisa membuat kita bertahan dan naik adalah sosial skill kita, bagaimana kita bisa berinteraksi, bekerja sama, dan membentuk komunikasi atau ekosistem dengan teman-teman sekitar. Kemudian akhirnya saya mau memutuskan waktu itu masuk kuliah di S2 di IPNI waktu itu, MBA. Akhirnya saya ambil MBA, saya lulus, kemudian saya berpikir lagi, kira-kira sambil kerja apa lagi ya? Saya mau mencapai apa gitu. Saya memang punya goal, saya pengen di posisi manajemen. Akhirnya
Waktu itu karena saya bermula dari pabrik, saya pikir sebagai seorang teknisi yang di pabrik, kemungkinan besar untuk naik agak kecil. Hingga akhirnya saya ambil manajemen dan saya ambil project manager. Karena memang saya lihat di Indonesia itu masih sedikit banget waktu itu dengan sertifikat PMI. Jadi ada Project Management Institute yang memberikan sertifikat PMP. Kemudian saya lulus di situ sekitar tahun 2017 hingga akhirnya saya bekerja sebagai project manager. Nah, kemudian setelah project manager, saya menangani project-project yang nilainya ada yang sekitar 33 miliar gitu ya. Jadi semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang saya bayangin gitu. Jadi teman-teman, pesan saya, kalau teman-teman punya keinginan, tolong bikin keinginan itu yang baik. Waktu itu saya pernah lewat jalan, kemudian saya lihat Tetra Pak. Saya pengen banget kerja di Tetra Pak. Hingga akhirnya saya kerja di Tetra Pak dan saya handle project paling besar di situ dari sekian project manager yang sudah senior. Dari situlah saya sudah membuktikan diri saya sebagai project manager. Hingga akhirnya saya tidak puas lagi, saya mau ngambil S3. Karena kenapa? Saya cari coach. Siapa ya kira-kira coach saya yang bisa membimbing saya untuk menjadi orang lebih baik? Saya coba cari ketemu Gita Wirjawan, saya coba cari ketemu ada Agus Sucipto, saya cari. Kemudian hingga akhirnya saya pikir, kayaknya saya harus masuk kuliah S3. Akhirnya disitulah saya dipertemukan sama Prof. Renat Hasali yang jadi promotor saya sekarang. Dan itu merupakan pencapaian saya. Dan mungkin sekedar update, saat ini saya sudah bukan di RCTAP lagi, saya di Johnson Control sebagai bisnis analis. Jadi di bisnis analis ini tugas saya adalah menangani 3 negara, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Tugas kita adalah memastikan suatu bisnis model baru untuk bisa delivery selama waktu 1 tahun. Jadi kita punya suatu produk untuk memberikan value proposition. Kalau teman-teman belajar manajemen ada bisnis model. Ada satu bisnis model baru yang ingin kita implementasikan. Dan di awal ini banyak sekali tantangan. Dan disitulah saya diminta untuk menangani 3 negara. Dan salah satunya negara Singapura itu cukup menantang ya. Karena seperti teman tahu sendiri, budayanya kalau pernah ke Singapura mungkin berbeda sekali sama di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kalau pengalaman pribadi, saya sendiri sudah nikah. Saya punya 2 anak. Anak saya paling besar SD, yang paling kecil TK. Begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mungkin agak panjang ya. Wah, kalau dilihat dari track record-nya udah berpengalaman banget lah Kak Nugi ini. Nah, Ya. Kak, berbicara mengenai kata produktif nih Kak. Kira-kira persepsi Kak Nugi mengenai produktivitas itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah sama dengan kinerja? Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang sering dengar, tapi mungkin belum begitu paham Kak mengenai kata produktif itu. Baik. Ya, mungkin bisa dijelaskan Kak, dan bagaimana cara kita mengukur apabila seseorang itu dapat dikatakan produktif itu seperti apa? Oke, baik. Jadi pada waktu di pabrik dulu, saya pernah kerja di pabrik. Ukuran produktivitas itu diukur waktu itu dari jumlah jam kerja. Jadi begini, kita ada namanya total produktif sama total non produktif. Katakanlah begini, satu hari atau satu shift, satu hari kita bekerja 24 jam. Di pabrik itu nggak boleh namanya stop. Makanya ada 3 shift supaya ada overlapping antara satu shift dengan satu shift berikutnya. Kemudian satu shift itu ada 8 jam. Nah, ukuran produktivitas itu dilihat dari total jam kerja 8 jam. Tapi actualnya perusahaan harus bisa mengukur ini tidak bisa 8 jam murni. Karena kenapa? Ada waktu istirahat, ada waktu makan, dan ada waktu meeting. Nah, disitulah nanti diukur nilai produktivitas. Jadi dari pengalaman yang saya dapatkan, produktivitas itu adalah ukuran. Kalau saya berkaca dengan apa yang saya dapatkan sekarang, saya implementasikan. Produktivitas itu kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak produktif, artinya tidak ada added value terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin itu lebih jauh lagi ya, tapi at least dalam waktu yang kita alokasikan itu, kita bisa bergerak, melakukan sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu bukan berarti langsung selesai 100%. Tapi kalau dalam project, progres sekian 10%, 20%, 30%, itu adalah progres yang kita bisa capai. Kalau di pabrik atau produk yang kita bicarakan, output itu adalah jumlah hasil. Misalnya 10.000 piece rem atau 10.000 kotak susu yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu. Dan diukur dari kapasitas yang ada. Kalau bicara mesin, maka mesinnya harusnya bisa 1 jam menghasilkan 20, ya 20. Kalau menghasilkan 15, berarti ada pertanyaan. Kenapa?
Nah, kalau bicara manusia misalnya pekerjaan manual, misalnya 4 orang bisa menghasilkan 10, ternyata dalam 1 jam menghasilkan cuma setengahnya. Nah, itu dipertanyakan, kenapa nggak produktif? Seperti itu. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau bicara kinerja, semakin saya belajar di kuliah saya, kinerja itu diukur dari pencapaian. Kalau bicara perusahaan, maka kinerja itu adalah penjualan, kemudian penambahan produksi misalnya, atau misalnya pertambahan income untuk suatu perusahaan, atau bisa jadi kinerja itu kita bisa menghasilkan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi pemahamannya beda. Kalau kinerja itu lebih banyak diukur dari ukuran finansial, misalnya sekian juta atau 2 juta, tapi produktivitas itu umumnya dilihat dari outputnya. Seperti itu, Mbak. Oke, keren banget ya. Ini adalah produktivitas ala Kanugi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Kanugi, mengapa sih kakak tuh tertarik bekerja di bidang project management, Kak? Role-nya, scope, dan juga tanggung jawabnya itu seperti apa, Kak, mengenai profesi ini kayak gitu, Kanugi? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi menarik sekali ya. Kalau bicara project, kadang kita berpikir project itu, ketika kita bicara konstruksi di jalan, bikin gedung, memang banyak diimplementasikan di sana. Namun seperti kita tahu, ada istilah-istilah baru seperti agile, tangkas. Itu dipakai di IT, perusahaan berbasis IT. Kenapa ada project management? Karena kita butuh mindset. Seperti misalnya begini, ketika teman-teman lagi kuliah, teman-teman punya goals. Saya mau dalam waktu 3 tahun, saya harus lulus. Maka teman-teman sudah mulai secara mindset project management. Saya butuh dana, misalnya 1 semester saya harus mengeluarkan berapa. Sehingga misalnya dalam 3 tahun, ada 8 semester misalnya yang harus selesai. Saya punya investasi nilai sekian. Kemudian saya punya effort yang harus saya lakukan. Saya harus belajar setiap kuliah, saya harus bisa mendapatkan nilai A. Nah, teman-teman bisa mengukur dengan project management ini, mengukur dengan kecil-kecilnya. Kira-kira aktivitas apa yang teman-teman perlu lakukan. Dari situ teman-teman mengukur ukuran-ukuran mikro kecil hingga bisa mencapai goal-goal lebih besar dari rencana yang ingin dicapai. Jadi, project management adalah mindset. Kalau kita bicara, kita mau mencapai goal, mulailah kita melihat suatu kerangka kerja, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita dapat dengan waktu yang tersedia, dengan jumlah resource. Katakanlah begini, kita mau lulus 3 tahun, tapi kita sadar kita nggak punya kemampuan, kita harus cari resource. Resource-nya apa? Bisa kita ikut les tambahan, atau ikut grup sama teman-teman yang pinter misalnya, atau misalnya beli buku, atau misalnya browsing internet lebih banyak, di mana katakanlah kita punya ujian semester setiap 1 bulan. Nah, teman-teman itu 1 bulan sudah pasti bisa mengalokasikan waktu untuk bisa mencapai tujuan yang ingin teman capai. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi pentingnya project management itu adalah mindset untuk kita berpikir secara strategis. Wah, pas banget nih. Kalau menurut kakak Nugi sendiri nih, kemampuan apa sih yang harus ditingkatkan biar kita tuh bisa menguasai project management ini dengan baik, di tengah tentunya ada multi peran ya Kak, sebagai mahasiswa, juga sebagai bagian dari organisasi, maupun juga sebagai bagian dari intern gitu Kak. Oke, baik. Yang pertama, kita harus biasa membuat perencanaan. Contohnya begini, saya kasih ilustrasi. Setiap hari, misalnya saya punya goal. Saat saya kerja, saya pasti punya goal. 6 bulan itu saya harus mencapai apa. Dan goal itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, tempat saya bekerja, kemudian nilai yang ingin dicapai. Dari situ, saya membuat rencana. Katakanlah 6 bulan saya mau mencapai apa. Maka saya pecah jadi tiap misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Dari situ, saya buat perencanaannya. Kira-kira aktivitas apa yang saya perlu lakukan. Itu satu, perencanaan. Jadi setiap hari kita harus bisa mengukur. Saya biasa pagi itu saya udah punya rencana saya mau ngapain, ketemu siapa. Kemudian setelah sore saya akan evaluasi. Hari ini apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi, kenapa. Sehingga saya bisa review untuk besok. Jadi balik lagi, perencanaan penting, namun eksekusi adalah hal yang lebih penting. Karena perencanaan tanpa eksekusi yang baik, kita nggak mungkin bisa menjalani itu. Kemudian yang kedua, organisasi. Ketika bicara project management, kita punya sumber daya, entah teman kita, entah ketika punya organisasi, kita punya event, bikin acara musik atau acara seminar,
untuk kampus misalnya kita kan punya teman-teman. Nah, teman-teman itu ada loh, karakternya beda-beda. Ada teman-teman yang mau didorong, yang ayo dong ngumpul yuk misalnya. Ada juga yang wah ayo mendorong gitu. Nah, kita harus bisa melihat gimana bisa menggabungkan ini, karena pada dasarnya semua orang itu punya potensi. Namun seorang pemimpin lah yang mampu menggali potensi itu menjadi suatu hasil kinerja, yaitu salah satu goalnya adalah tujuan bisa tercapai. Nah, tadi balik ke eksekusi adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu dengan sumber daya yang ada, perencanaan yang ada, dilakukan, diarahkan. Oh teman-teman kita harus melakukan kegiatan ini. Nah ketika teman nggak mau, kan kita ada diskusi. Gimana kita memberikan pemahaman ke teman kita supaya paham. Kalaupun teman kita punya masukan, kita bisa mengakomodir masukannya. Sehingga ini bisa menjadi suatu hal menguntungkan terhadap tujuan keseluruhan dari perencanaan dalam hal ini misalnya kampus. Kemudian pengendalian. Contohnya begini, kadang-kadang kita tahu kok, di jalan misalnya kita sering tahu banyak kendala yang kita hadapi. Contohnya misalnya begini, kita mau bikin event, terus ternyata hujan. Kita kan nggak mungkin bisa mengeluh. Yang kita lakukan apa? Melakukan alternatif. Misalnya kita udah punya perencanaan, namanya risk management. Jadi di project management itu ada namanya risk management, di mana kita harus bisa mengantisipasi. Contohnya misalnya kita mau bikin event misalnya di suatu area yang terbuka. Namun kita harus pahami, entah mungkin kita sediain tempat tertutup, sehingga ketika hujan kita bisa pindahin. Nah, hal-hal ini adalah pengendalian. Kemudian ruang lingkupnya, katakanlah gini, ketika kita membuat suatu rencana, budgetnya terbatas, apa mungkin kita menambah pembicaranya lebih banyak dengan dana yang ada? Pasti kita punya perencanaan. Nah, ketika seorang project manager melihat ada potensi, contohnya begini, kita punya rencana mau ngedatengin Sheila on 7, ternyata Sheila on 7 nggak bisa, nggak mungkin kita misal nyari Dewa, pasti kita cari alternatif lain. Nah, disinilah kita mengendalikan supaya budget kita nggak kelebihan, namun secara goals, event itu sukses. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kira-kira mudah-mudahan bisa memberikan tips buat teman-teman. Oke, baik nih. Itu adalah kemampuan yang harus ditingkatin untuk menguasai project management ala Kanugi nih. Oke nih, Kak. Untuk selanjutnya, kita mungkin bicara tentang kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Okay. Bagaimana sih menurut Kanugi untuk shifting dunia kerja yang terjadi saat ini di tempat Kakak sebelum dan sesudah pandemi? Kemudian, boleh cerita nih, Kak, bagaimana impact di bisnisnya? Oke, baik. Menarik sekali. Jadi memang kalau bicara sebelum pandemik sama sesudah itu beda banget. Zaman dulu waktu kita handle project, ketemu klien, dulu kita bisa dengan mudah ketemu klien, duduk misalnya makan siang bareng, kemudian mencairkan suasana. Dengan kondisi ini kita kan nggak mungkin ketemu dengan klien. Kemudian kita meeting menggunakan virtual salah satunya. Akhirnya mau nggak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi yang pertama, kita tahu ada teknologi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanifestasi teknologi tadi menjadi suatu facility atau suatu kendaraan. Kalau bicara manajemen vehicle gitu ya. Jadi gimana supaya jadi kendaraan buat kita mencapai goal. Gimana caranya ketika kita meeting sama katakanlah stakeholder kita, misalnya dalam kampus ketemu dosen, tanpa harus ketemu, kita bisa engage, berdiskusi virtual, misalnya bercanda gitu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari ada hal-hal yang kita nggak sadari, mungkin orang tersinggung gitu ya. Saya pernah pengalaman, ada suatu negara, jadi kita diskusi, negara India sama Singapura. Kemudian India mungkin gayanya seperti apa ya, dia menggampangkan gitu ya. Sedangkan Singapura itu orangnya sangat-sangat straightforward. Ketika dia merasa di-ignore, dia langsung merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, hal-hal ini kita harus bisa lebih sensitif. Oleh karena itu, kita harus bisa, pertama, dalam bersosialisasi, kita harus bisa berinteraksi secara digital. Kemudian, itu yang pertama. Kalau bicara produk, sekarang kita lihat produk apa sih yang sekarang nggak perlu digital. Kalau bicara sekarang makanan ya, makanan teman-teman kalau lihat Instagram, kenapa sih kok ada gambar orang cara masak, tapi orang-orang mau beli dan punya interest. Bayangin kalau misalnya kita berada di Tangerang, makanannya enak,
kemudian tapi di Bogor dengan kondisi pandemi ini sangat susah untuk bisa mencapai ke sana, apalagi untuk orang yang baru pertama kali. Sehingga suatu produk itu harus bisa manifestasi dalam digital. Misalnya begini, jadi akhirnya kita mau menggunakan istilah marketing. Bagaimana kita bisa memarketing produk kita dengan digital supaya lebih dikenal orang. Dan secara produk, kita bisa mendapatkan benefit dari digital itu. Contohnya begini, ketika kita beli, pasti kita ingin kasih feedback. Kalau kita menjual suatu produk, kita pengen pembeli kita beli lagi ke kita. Oleh karena itu sering ada feedback di Gojek misalnya. Nah, itu jadi kita mau nggak mau terbiasa. Kemudian seperti WhatsApp, pernah nggak teman-teman dalam suatu kondisi ada kok begini ya? Padahal WhatsApp itu kan ketik-ketik ya. Mungkin dahulu kita nggak terlalu tersentuh dengan ini, tapi karena kita terbiasa udah go digital, sehingga kita harus terbiasa sangat sensitif melihat apa yang kita ketik dan respon apa yang kita harapkan. Jadi digital, stakeholder, produk itu bisa mengintegrasi. Yang kedua, ketika kita bicara fungsi, ketika digital, bayangin kita kerja, ya ketemu sama teman-teman kita di finance, misalnya dalam satu perusahaan, atau teman-teman yang di organisasi, belum tentu bisa ketemu teman yang di senat misalnya, mau nggak mau harus digital. Nah, gimana caranya engage? Engage itu apa? Supaya kita satu tim mencapai goal, tujuan. Jadi, kolaborasi jadi lebih diperlukan, karena kontaknya terpisah, akhirnya kita harus mengandalkan komunikasi secara digital. Yang ketiga adalah produk. Produk itu kita harus bisa support sampai akhir. Jadi kalau bicara dulu produk, sekarang kan kompetisi banyak, apalagi daya beli turun. Sehingga produk ini tidak hanya cukup kita jual produk, selesai. Namun kita yang memastikan produk ini disukai oleh pelanggan, dan pelanggan mau beli dengan pelayanan kita secara berkelanjutan. Jadi impact terhadap COVID dalam dunia bisnis, dalam produk, kira-kira seperti ini, Mbak. Baik. Intinya tuh kita harus sensitif dan adaptif gitu ya, Kak. Betul. Dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan tentunya digitalisasi itu penting banget untuk diterapkan di perusahaan, terlebih pada saat seperti kondisi seperti saat ini ya, Kak. Betul, 100%. Nah, bicara tentang kultur, Kak, apa aja sih yang sekiranya perlu diperbaiki nih oleh mahasiswa, atau mungkin perlu ditingkatkan kepada mahasiswa dan generasi kami saat ini? Oke. Jadi menurut saya memang saya punya beberapa event dan saya banyak berinteraksi sama teman-teman yang milenial. Karena kenapa? Saya pengen dapat insight. Jadi teman-teman milenial ini menurut saya menarik. Karena mereka kenapa? Mereka high achiever. Mereka pengen mencapai sesuatu. Namun ada satu yang kurang. Artinya gini, kita memang mencapai sesuatu. Namun kita juga harus sadar dengan kemampuan kita dan realistik terhadap apa yang ingin kita capai. Jadi pesan saya adalah walaupun kita punya high achiever, kita pergunakan resource yang ada. Kalau bicara sekarang, training apa sih yang nggak bisa kita dapat untuk bisa dengan online? Bahkan training yang dulu harus bayar, datang aktif, sekarang bisa gratis mungkin, atau bisa lebih murah dengan cara melakukan sesuatu bersamaan. Jadi multitasking itu penting. Mungkin dalam dunia kerja, kadang-kadang kita punya tugas tuh banyak banget, kita sendiri bingung. Namun kita harus bisa switching dari satu tugas ke satu tugas lain. Jadi misalnya, saya ambil contoh, suatu hari saya ada dalam kondisi meeting gitu ya. Karena perusahaan itu kan agile ya, berubah terus, lihat marketnya ke arah mana, sehingga shifting. Nah, di sini kadang-kadang, oke, kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika kita lihat demand-nya berubah, kita harus bisa switch ke sesuatu pekerjaan yang sifatnya mungkin berbeda dengan yang lagi kita dikerjakan, namun kita bisa mendeliver sesuatu. Jadi multitasking itu diperlukan untuk bisa melakukan segala hal dengan waktu bersamaan. Namun tetap kita harus mindful ya. Jadi mungkin tipsnya dengan kondisi digital ini, pastikan ketika satu hari kita katakanlah full melakukan online, pastikan setelahnya kita merenung apa yang sudah kita lakukan, kita mindful, kita melakukan meditasi gitu ya, kalau teman-teman yang muslim melakukan ibadah. Nah, jadi di saat itu kita bisa merenung apa yang sudah kita lakukan supaya kita nggak overwhelming atau stres. Kemudian
multitasking, fleksibel, produktif, menggunakan gadget untuk kebutuhan pekerjaan, dan bisa kalau sekarang bicara tempat kerja, gimana sih sekarang kantor mungkin ada beberapa yang tutup. Akhirnya apa? Harus kerja di rumah. Jadi akhirnya walaupun kerja di rumah bukan berarti kita tenang gitu ya. Nggak ada yang nyari nih. Akhirnya nanti kita dilihat performa kita. Karena akhirnya yang dilihat adalah bagaimana kita bisa mendeliver terhadap tugas yang diberikan kita. Kemudian tetap data driven. Jadi kalau kita bicara dulu, seperti di dunia kerja, itu sudah bukan zamannya lagi sekarang. Si A bilang gini, si B bilang gini. Sekarang itu udah driven, ada namanya salah satu tools yang saya pakai. Mungkin teman-teman ada di bidang manajemen, Power BI. Jadi itu adalah suatu tools untuk menampilkan dashboard. Jadi manajemen itu ngelihat setiap hari, berapa ini salesnya, penjualan. Contohnya kita punya peluang mendeliver sekian 1 miliar, ternyata nggak tercapai. Nah, di saat itu, siang itu langsung dimitingkan, diskusi, diputuskan. Apa yang nggak terjadi? Ternyata kliennya masih ragu-ragu. Langsung itu bagian sales dikirim ke klien atau pelanggan. Tanya, masalahnya apa? Kalau nego hari ini bisa, nego. Kalau bisa diputuskan, diputuskan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Saving energi. Kenapa? Tanpa kita sadari, dunia kita ini semakin exhausted. Kenapa? Banyak pabrik, banyak polusi. Sehingga kalau teman-teman tahu, hari ini itu harusnya kita merayakan Earth Day ya, Earthing Day. Kenapa? Karena di situ kita merenungi bahwa dunia ini butuh istirahat. Sehingga kita saving energi. Teman-teman tahu kan, seperti impact dulu minyak, kita kebanyak gitu ya. Tapi ketika minyak akhirnya beralih dengan listrik gitu ya, dan kita nggak tahu minyak kita sampai kapan kita bisa survive. Akhirnya kita harus cari alternatif lain. Nah, itu yang buat saya tren yang mengarah ke sekarang. Oke, baik nih. Mungkin bisa diambil dari sini tuh biar mahasiswa nggak stres gitu ya. Kayak kita lebih refreshing dan juga meditasi kali ya, biar santai, otaknya fresh, siap untuk kuliah lagi kayak gitu. Betul. Nah, betul. Mungkin ya Kak. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dan penutup podcast kita kali ini nih Kak. Apa sih pesan Kakak untuk fresh graduate dan juga mahasiswa yang menonton podcast ini, yaitu selalu menjadi individu yang produktif Kak? Oke. Untuk bisa produktif, tadi seperti yang saya bilang, kita menggunakan mindset project management. Kita biasakan kita punya goal ya. Karena kalau kita tidak punya goal, ketika 1 tahun berlalu, kita ternyata baru sadar bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita capai. Tapi kalau kita punya goal, paling tidak kita bisa mengukur, katakanlah sekarang sudah kuartal 3 di 2021. Apa sih yang udah kita lakukan? Ada hal-hal yang kita given gitu ya. Alhamdulillah bersyukur kita take for granted gitu ya. Namun ada hal kita harus fight gitu ya untuk mendapatkan. Contohnya begini, mungkin pesan saya ke teman-teman, kalau misalnya kita bisa lebih unggul, kenapa kita harus biasa-biasa aja? Kalau misalnya kita nggak bisa expert dalam satu hal, tapi kita punya potensi di bidang lain, lakukan itu. Bangun expertise kita, bangun network kita, sehingga kita punya suatu hasil terhadap apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman misalnya, anak saya itu suka dari kecil robotik sama animasi. Nah, dari kecil itu udah saya kasih tuh kursus robotik sama animasi. Karena kenapa? Kalau bicara keinginan, passion, saatnya kita mengenal semua. Pada akhirnya kita akan memilih. Dan memilih itu balik lagi sesuai nggak dengan kebutuhan. Kita bisa idealis gitu ya, tapi balik lagi kita ingin diri kita bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Oleh karena itu kita punya keahlian, kita punya goal, dan kita dengan tekun melakukan goal itu. Kita gunung, kita nggak mungkin bisa naik gunung tinggi ketika kita nggak bayangin sambil duduk-duduk, tapi kita nggak naik-naik gitu. Tapi kita naik di gunung, kita tahu, ternyata ada kabut, ada hujan, kita mengalami susahnya, dan kita jadi lebih kuat gitu ya, lebih struggle untuk bisa menghadapi itu semua, sehingga kita bisa pada akhirnya survive. Gitu Mbak.
Wah, keren banget nih penjelasan-penjelasan dari Kak Nugi. Isinya tuh ilmu semua, daging lah kalau kata kita mah ya. Bermanfaat dan pastinya banyak banget yang bisa dipelajari nih. Intinya kita tuh harus bisa beradaptasi kayak Kak. Terus juga digitalisasi itu penting banget untuk dilakukan, terutama bagi perusahaan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, produktivitas itu sempat terhambat ya. Oleh karena itu digitalisasi itu penting. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Kak Nugi udah mau menyempatkan waktu untuk hadir dan berbincang-bincang bareng aku sama Ayu di Ngopi Podcast kali ini. Dan juga bersedia buat bagi ilmunya ke Sobat Ngulik. Amin, sama-sama ya. Salam saya buat teman-teman, tetap berjuang. Maksudnya begini, kita di pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita dan kita utilisasi digital sekarang itu sebagai satu resource kita manfaatkan. Semua aplikasi yang ada digital kita pakai. Itu Mbak. Bener banget nih Kak Nugi. Nah, aku juga mau pesen nih ke teman-teman Sobat Ngulik. Jangan lupa buat nonton Ngopi Podcast episode selanjutnya di YouTube Himpunan Profesi Center of Management dan di Spotify dari Future Star nih. Oke Kak, akhir kata saya Jeng Fahira dan rekan saya Ayu Nivitasari pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan semangat UTS juga ya teman-teman semua. Dadah. Terima kasih Kak Nugi. Terima kasih banyak Kak Nugi. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!